Pertarungan ronde pertama semakin sengit antara Jingchu dengan Yaoke. Babak pertama ini akan berarti untuk babak selanjutnya, karena biasanya yang kalah akan kehilangan 50% dari semangatnya. Jingchu mendapat sedikit tekanan dari Yaoke. Ia tidak mengira bahwa Yaoke memiliki gerakan pemotong ganda, di mana hal itu akan menghambat langkah Jingchu. Namun dengan perkiraan yang matang dan ilmu yang Jingchu kuasai, Yaoke benar-benar tidak menyangka bahwa keadaan menjadi terbalik. Yaoke mendapat tekanan yang kuat hingga ia benar-benar mati langkah. Alhasil Jingchu lah memenangkan babak pertama ini. Di sisi lain, Yuda masih sering menggoda Chengyi, dan karakter Yuda yang humoris selalu bisa menghibur Chengyi. Kemudian sebelum pertandingan babak kedua dimulai, Jingchu mengajak Cheng Liao untuk berlibur selama 2 hari berdua. Ia mengajak Cheng Liao pergi ke tempat saat ia kecil sebelum kedua orang tuanya tiada. Hal tak terduga terjadi di sini. Penglihatan warna yang Jingchu lihat semakin meluas, yang sebelumnya hanya melihat warna pada diri Cheng Liao. Namun sekarang ia bisa melihat warna benda apa saja yang tersentuh oleh Cheng Liao. Membuat Jingchu merasa lebih baik dan ia semakin menyayangi Cheng Liao. Kemudian mereka mengunjungi makam kedua orang tua Jingchu. Setelah perjalanan itu, kini Jingchu harus kembali bertanding dengan Yaoke. Namun sebelum itu Jingchu masih ingin bersama dengan Cheng Liao, dan mereka mencoba mengganti perabotan baru di rumah Jingchu agar terlihat lebih menarik. Di sisi lain, Yaoke masih mencari strategi untuk mengalahkan Jingchu di babak selanjutnya. Kini saatnya mereka bertanding. Hasil Yaoke mempelajari permainan Jingchu selama bertahun-tahun tidak membuahkan hasil yang baik. Hingga pertandingan keempat, ia masih tidak bisa mengalahkan Jingchu. Walaupun ia sebenarnya sangat tahu kelemahan Jingchu, Yaoke benar-benar tidak tahu harus menghadapinya dengan cara apa lagi. Di sisi lain, sepertinya ada yang Yuda rahasiakan. Entah benar atau tidak, tapi sepertinya ia bukan orang biasa. Ya setidaknya ia adalah anak orang kaya. Dan pertandingan babak kelima diadakan. Di sini Jingchu mendapat masalah karena perabotan tempat tinggal yang ia ganti dengan yang baru sebelumnya membuat dirinya alergi hingga bersin terus-menerus. Hal itu memperburuk permainan Go-nya. Dengan perasaan cinta yang besar antara ia dengan Cheng Liao, ia mengerti bahwa saat itu Cheng Liao ingin pertandingannya dijeda sehingga Cheng Liao bisa membawakan obat untuknya. Maka dengan kekuatan cinta yang besar di antara mereka, Jingchu kembali memenangkan pertandingan. Yaoke benar-benar tertekan. Namun setelah kejadian itu, Cheng Liao mendapat kabar bahwa ayahnya telah masuk rumah sakit. Ia mengalami kecelakaan yang tidak disengaja saat menolong anak kecil yang menyeberang. Sebenarnya saat itu ayahnya Cheng Liao menugaskan Yuda untuk membeli beberapa bumbu masakan. Namun Yuda malah bermain permainan Go di samping jalan dengan anak kecil. Dan anak kecil yang lainnya ia tugaskan untuk mengantar bumbu masakan kepada ayahnya Cheng Liao. Karena itulah Yuda sangat merasa bersalah. Apalagi ayahnya Cheng Liao harus menjalani operasi karena hal itu. Tidak hanya itu, mobil yang menabrak ayahnya Cheng Liao langsung pergi pada kejadian itu, sehingga biaya berobatnya harus ditanggung sendiri. Di sini Jingchu menggunakan kejeniusannya untuk mencari tahu siapa pelaku tabrak lari itu, untuk menolong ayahnya Cheng Liao. Yang mendapat masalah besar adalah Yuda, karena Cheng Yi, anak dari ayahnya Cheng Liao, sekaligus gadis yang disukainya, tidak menerima Yuda lagi berada di sana. Ia tidak ingin melihat Yuda lagi untuk selamanya. Di sisi lain, akhirnya pelaku telah ditemukan dengan bantuan Jingchu sebelumnya. Dari rekaman, sepertinya orang tua dari pelaku merasa tidak terima akan tuntutan itu dan akan membalasnya. Kini pertandingan ke-6 antara Jingchu dengan Yaoke diadakan. Karena Jingchu telah menang 5 kali berturut-turut, maka jika ia menang pada pertandingan ini, ia akan resmi memenangkan pertandingan permainan Go 10 ronde. Dengan kejeniusan, bakat dan pemikiran strategi yang ia miliki, ditambah kekuatan cinta dari Cheng Liao, Jingchu benar-benar bisa memenangkan pertandingan panjang itu. Keadaan itu membuat Yaoke tidak sadarkan diri, dan ia benar-benar sudah dibuat malu dengan permainannya. Karena sebenarnya ialah yang menantang Jingchu bermain 10 ronde. Namun ia tidak bisa memenangkan 1 ronde pun. Setelah beberapa waktu berlalu, kini perusahaan suci tempat Cheng Liao dan Cheng Yi bekerja akan mengadakan acara baru, yaitu lomba memasak non-profesional.
Acara itu akan mencari bakat memasak yang tersembunyi dari kalangan orang-orang yang biasa. Di mana sebenarnya Cheng Liao sangat cocok untuk mengikuti acara itu. Kemudian di sisi lain, Yuda diam-diam menemui ayahnya Cheng Liao. Ia meminta maaf atas kejadian yang terjadi sebelumnya. Ayahnya Cheng Liao tidak menerima kata maafnya karena ia merasa semua itu bukan salah Yuda. Ia menerima kejadian itu dengan lapang dada tanpa menyalahkan siapapun. Hampir saja masalah baru terjadi di sini karena Cheng Yi tiba-tiba datang. Untung saja Yuda bisa diam-diam pergi dari tempat itu. Di sisi lain, Yaoke merasa tidak puas jika tidak menghancurkan Jingju. Ia menyuruh asistennya untuk menemui ayah dari pelaku yang menabrak ayahnya Cheng Liao. Mereka akan bekerja sama untuk membuat Jingju tidak berdaya. Keesokan harinya, Jingju sudah mendaftarkan Cheng Liao untuk acara lomba masak. Ia ingin Cheng Liao mengikutinya karena Cheng Liao sangat menginginkan hal itu. Hanya saja, ayahnya Cheng Liao dan kakaknya sebenarnya tidak ingin Cheng Liao bergelut dalam bidang memasak. Mereka ingin Cheng Liao berkarir dalam perusahaan besar, bukan bekerja di dapur yang penuh asap. Namun karena Jingjo yang menginginkan hal itu, Cheng Liao akan mengikutinya. Suatu hari saat Jingjo dan Cheng Liao berjalan berdua, orang-orang yang bekerja sama dengan Yaoke sebelumnya memergoki mereka dan membuat kekacauan. Saat itu Cheng Liao mencoba menghubungi Shihe. Namun pada saat itu pula, Jingju tak berdaya melawan dan hampir saja orang-orang itu mematahkan tangan Jingju. Namun Cheng Liao menahannya dengan dirinya sendiri, sehingga Cheng Liao lah yang mendapat luka parah. Untungnya kejadian itu tidak berjalan lebih lama karena Shihe dan yang lainnya telah datang. Namun Cheng Liao tetap harus dirawat. Jingju merasa bersalah karena ia tidak mampu menjaga Cheng Liao dengan baik. Dengan rasa bersalah itu, Jingju pun akan merawatnya dengan sangat serius. Setelah ayahnya Cheng Liao mengetahui hal itu, ia merasa Jingju tidak bisa menjaga anaknya dengan baik. Jingju meminta maaf dengan cara menuruti semua yang ayahnya Cheng Liao inginkan. Di sisi lain, Cheng Yi meminta maaf atas perlakuannya sebelumnya terhadap Yuda. Ia sudah melakukan hal yang salah, yang harusnya Yuda tidak mendapatkan hal itu. Setelah permintaan maaf itu, keadaan Cheng Yi dan Yuda pun kembali membaik. Yuda semakin bersemangat untuk menggapai cita-citanya yang ingin menjadi pemain Go profesional. Dengan permintaan tulus, ia memohon kepada Jingju untuk menerimanya menjadi muridnya. Jingju pun meminta saran kepada gurunya, dan dengan penjelasan yang gurunya berikan, Jingju bersedia menjadi gurunya Yuda. Dengan catatan Yuda masuk ke perguruannya dan belajar permainan Go dengan yang lain terlebih dahulu. Karena Jingju harus berlatih yang lain, yaitu belajar memasak untuk membantu Cheng Liao dalam kompetisi nantinya. Babak penyisihan berjalan dengan baik bagi Cheng Liao dengan Jingju. Mereka berhasil memenangkan pertandingan itu. Dengan rasa senang, mereka pun jalan-jalan berdua. Namun saat pulang, ayahnya tahu bahwa Cheng Liao telah mengikuti lomba memasak tanpa izinnya. Ia tidak ingin Cheng Liao berkarir dalam bidang itu. Mereka pun meyakinkan ayahnya Cheng Liao dengan cara mereka sendiri. Kini beberapa pertandingan telah berhasil Cheng Liao lewati bersama Jingju. Hanya tersisa babak final. Kali ini, ayahnya yang masih sakit pun tidak tinggal diam. Ia akan pergi menonton dan menyemangati Cheng Liao. Namun pada babak ini Cheng Liao mendapat luka kecil, sehingga hasil masakannya tidak seperti yang diinginkan. Alhasil ia pun mendapat posisi juara keempat. Walaupun tidak menjadi juara pertama, namun ia sangat senang dengan perlombaan itu. Ia sadar bahwa dirinya memang sangat menyukai memasak. Hanya dengan itu, ia merasa dirinya sangat senang seperti tidak ada beban hidup yang harus ia rasakan. Ia juga ingin ayahnya dan kakaknya tahu perasaan itu. Dengan momen terharu yang terlihat saat itu, akhirnya ayahnya dan kakaknya Cheng Liao mengizinkan jika Cheng Liao benar-benar ingin bergelut dalam bidang memasak yang ia inginkan. Dan semua itu terjadi berkat dukungan dari Jingju. Alhasil acara lomba memasak itu menjadi tontonan yang sedang tren di internet dan membuat perusahaan sushi maju dengan pesat. Setelah itu Cheng Liao ingin berhenti bekerja dan ia akan mewarisi restoran milik ayahnya. Kemudian acara pertandingan Go akan diadakan dengan peraturan yang berbeda, yaitu permainan Go yang lebih lambat. Di sini pertandingan akan berjalan dengan waktu yang lebih panjang hingga bisa berhari-hari.
Dalam kompetisi ini, Dinglan berhasil membuktikan bahwa ia pantas untuk mendapat kenaikan tingkat permainan Go yang ia miliki, karena ia berhasil memenangkan pertandingan, yang tanpa diduga bahwa selama ini ia menyukai Shihe. Setelah memenangkan pertandingan, Dinglan mengungkapkan perasaannya. 特别帅，比我粉的所有的偶像加起来都要帅个100倍。 Di sisi lain, Jingchu bertemu dengan cewek pemain Go yang datang dari negara lain bernama Heiyu. Sepertinya ia sudah mengenal Jingchu sejak lama. Bahkan saat wawancara yang Cheng Liao adakan, dengan terus terang Heiyu mengatakan bahwa ia menyukai Jingchu. Namun hal itu tidak mempengaruhi perasaan Cheng Liao, karena ia mempercayai Jingchu. Setelah kompetisi itu selesai, keadaan Shihe dengan Dinglan terlihat sangat canggung. Mereka saling menyukai namun belum jadian. Setelah beberapa waktu, kini saatnya Cheng Liao berhenti pada perusahaan dan akan fokus mengembangkan restoran milik ayahnya. Kemudian Jingchu akan mengikuti kompetisi permainan Go berpasangan di luar negeri. Karena perguruannya yang menginginkan hal itu, mau tak mau Jingchu harus melakukannya dan akan terpisah dengan Cheng Liao. Yang menjadi masalah, Jingchu harus berpasangan dengan Heiyu. Cheng Liao benar-benar dibuat cemburu sekaligus khawatir, namun tak ada yang bisa ia lakukan. Di sisi lain, Yauke masih ingin menghancurkan Jingchu. Ia menemui psikiater yang sering ditemui Jingchu, dan di sana ia tahu bahwa Jingchu hanya bisa melihat warna hitam putih sejak kecil, sebelum bertemu dengan Cheng Liao. Di mana Cheng Liao sendiri sebenarnya belum mengetahui hal itu, sehingga Yauke bisa memanfaatkan keadaan. Ia akan membuat hubungan Jingchu dengan Cheng Liao hancur, dengan cara perlahan mengungkapkan kepada Cheng Liao bahwa Jingchu menjadikannya pacar hanya untuk pengobatan penyakitnya saja, sehingga Cheng Liao merasa hanya dimanfaatkan. 跟小景师兄，我俩是从小一起长到大的兄弟。太过于内敛了，这么多年，他们小时候的事，你应该都知道了吧？